Waktu itu diilustrasikan kalau mens, pokoknya buka celana ada darah. Biasanya imajinasi anak-anak kan ada darah, oh darahnya dramatis, buyar gitu. Nyata pas dapet tuh kayak goresan-goresan cipirit. Jadi pas dapet itu, kayak mikir gitu, ini gue kapan cipiritnya? Kayak gue gak pernah kentut, ya nggak? Hai, gue Sisil. Eli. Nama aku Femi. Nama aku Mani. Hai, nama aku Ega. Seni. Namaku Naura. Halo, nama gue Aulia. Halo, nama gue Febri. Halo, nama gue Afifah. Halo, nama gue Dinar. Aku Radian Rifka Pramanik. Halo, nama gue Vika. Oke, Vika, di umur berapa pertama kali kamu mens? Umurnya sih nggak inget ya, seingat aku kelas 6 SD. Pertama kali menstruasi tuh kalau nggak salah 2 SMP deh, jadi sekitar 14 tahun. Kelas 6 SD, 12-13 ya? Kelas 3 SMP. Oh nggak salah kelas 6 SD itu umur 10 ya? 10 apa 11? 11 tahun. Umur 10 tahun. Kelas 3 SD, umur 8 tahun. Reaksi kamu pertama kali? Reaksi pertama kali, ngeliat menstruasi, pas lihat darahnya, itu biasa aja. Tapi yang anehnya adalah kenapa itu harus terjadi di saat lagi sekolah dan di upacara. Clueless pasti karena mamaku udah meninggal pas tahun 98 karena kanker rahim, jadi nggak ada yang halo-halo soal mensting, dan apalagi bokap juga nggak mungkin dia open up, jadi cuma modalkan ilmu dari mbak pembantu saja. Waktu itu diilustrasikan kalau mens, pokoknya buka celana ada darah. Biasanya imajinasi anak-anak kan ada darah, oh darahnya dramatis, buyar gitu. Nyata pas dapet tuh kayak goresan-goresan cipirit. Jadi pas dapet itu, kayak mikir gitu, ini gue kapan cipiritnya? Kayak gue gak pernah kentut, ya nggak? Yang gue bilang sama nyokap gue adalah, "Mah, hari ini sakit perut banget. Kayaknya mungkin entah masuk angin, entah ya sembelit atau apa gitu kan." Akhirnya gak masuk sekolah. Terus emang sempat sampai 3 kali ganti celana dalam itu ada kayak coklat-coklat. Yang gue pikir, masa gue cepirit mulu gitu kan. Ini coklat-coklat apaan? Gitu kan. Mama coba bilang, "Ya udah pakai aja pembalut." Dan pas pakai tuh sama sebenarnya, terus kebalik. Tapi ya udah, dari sini pertama kali itu. Kok nggak nyaman gitu? Apa gue ngompol gitu kan? Tapi gue perasaan nggak pipis gitu kan? Terus ya udah kamar mandi. Apaan ini gitu kan? Pak, balik ya pak gitu. Balik cerita sama mama sampai pipis darah. Takut, karena aku nggak ngerti apa-apa. OMG, aku sudah dewasa. Ketawa. Ketawa karena emang sebelum mens itu emang udah tahu tentang reproduksi, juga udah belajar sendiri. Cuman kayak nggak nyangka aja kok selesai UN gitu dapatnya. Dikira diare loh. Soalnya coklat kan, nggak langsung merah. Jadi kayak, oh aku diare ini. Ternyata kok merah. Terus bilang sama mama kan, "Ma, aku kayaknya diare tapi bukan." Terus kata, "Oh kamu menstruasi." Ya udah, gitu sih. Ada pengalaman terkonyol nggak ketika kamu pertama kali? Ketika menstruasi selama ini? Ada sih. Waktu habis menstruasi itu 7 bulan itu habis itu nggak ada mens. Bener-bener kayak 7 bulan tuh nggak ada mens, terus kayak bingung, aku hamil apa ya gitu kan. Tapi nggak ngapa-ngapain, tapi kan bingung kan. Ternyata memang katanya nggak apa-apa, setelah itu normal aja, nggak apa-apa lagi. Softtek dicuci. Literally softtek dicuci kayak nyuci baju yang kocok tau kan, dan itu semua buyar kapasnya, dan gue bingung, ini should I wash it really? Yang dibuang. Gitu, karena takut dijilat sama setan gitu katanya kan. Katanya setan demen darah perempuan gitu, demen darah para perawan gitu, jadi hati-hati gitu. Waktu SMP kan masih nggak tahu ya pembalut yang nyaman buat kita apa, yang mana yang bagus gitu. Jadi sering kayak bendera Jepang kalau hari Senin bocor gitu. Hari Senin lagi upacara jadi pengibar bendera, pakai rok putih, bocor. Satu sekolah notice ada noda merah di rok belakang saya. Nggak ada sih, alhamdulillah mens gue aman-aman aja. Lagi ujian juga, jadi nggak berani balik kan, terus nggak berani keluar juga karena kan ngejar waktu. Nah akhirnya nahan-nahan, ternyata udah tembus kemana-mana gitu kak. Gue pernah waktu itu, ini pas bukan pas menstruasi sih, cuman gue tuh waktu zaman SD, gue tuh pernah anyang-anyangan tuh kan kayak pipis yang nggak bisa terkontrol gitu kan. Terus habis itu tante gue tuh nyaranin,
coba kamu pakai aja nih pembalut gitu. Ini pengalaman terkonyol pas pertama kali pakai pembalut sih, bukan pas pertama kali menstruasi. Terus pas disuruh pakai pembalut, kan harusnya itu kalau pakai pembalut tuh yang si lemnya itu nempel di celana. Ini gue tuh nempel di kemaluan. Itu nempel di vaginanya jadinya. Itu goblok banget sih. Terus nyokap gue nanya kan, jadi gue berpikir kalau si lemnya itu emang ditempelin ke genital gitu, bukan ditempelin ke celana. Itu goblok banget sih. Aneh rasanya ya kan, karena kebalik aku makainya lemnya tuh di kita gitu. Terus aku bilang, aku malu kok bapakku bilang nggak tahu, tanya mama gitu kan, mah ini gimana gitu katanya. Terus akhirnya diajarin, tuh bodoh banget sih. Aku tuh mensnya banyak banget, sebanyak itu. Waktu SMP kelas 7 apa kelas 8 gitu aku lupa. Aku pakai pembalut kayak biasa, pakai malam, dan itu nembus sampai aku pindah-pindah tempat duduk biar orang nggak nyangka itu aku. Itu malu banget sih. Terus mau balik rok juga nggak mungkin kan, mau ke kamar mandi juga malu. Terus akhirnya ada teman Vika, laki-laki, dia datang tuh ke meja Vika bilang, udah nih lo pakai jaket gue aja gitu. Terus ya udah akhirnya Vika pakai jaketnya sampai Vika pulang. Itu sih konyol, malu banget. Kalau balikin jaketnya Iya, dicuci dulu tapi baru. Iya kali nggak dicuci dulu kan. Konyol sih enggak ya, cuman gue pernah bukan diomelin tapi kayak diomongin gitu di minimarket. Gue beli pembalut, terus kayak, mbak kok beli pembalut nggak pakai kantong, kata dia gitu. Nah, terus emang kenapa pak, gue gituin aja. Ya udah, konyol aja sih menurut gue. Kenapa emang kalau orang beli pembalut ya kan? Itu yang komentar siapa? Bapak-bapak random. Dan udah tahun ini deh kalau nggak salah, yang udah mulai kita kan nggak pakai plastik nih di minimarket. Dan gue emang lupa bawa kantong, ya udah gue tenteng aja ke mobil. Jadi dia cuman kayak, mbak kok pembalutnya nggak dimasukin kantong sih? Nggak bawa pak, lagi emang kenapa? Gue cuman gitu doang. Kasih tahu dong gimana rasanya sebelum mens, ketika mens, dan sesudah mens, ada perubahan emosional atau fisiknya? Kalau sebelum mens itu misalkan PMS, paling yang gue rasain apa ya, kayak baca cerita-cerita dikit aja bisa mewek, nonton film yang sebenarnya biasa aja bisa jadi mewek. Emosinya lebih ke situ sih, sama paling payudara agak berasa kenceng, sama ya tadi kalau si siapa namanya Seni kayak horny, semacam horny gitu ya, itu ada reaksi-reaksi seperti itu. horny banget. Itu wajar banget sih. Itu bener-bener beberapa hari sebelum tuh horny banget. Dan secara emosional itu gue bisa sedih banget. Gue bisa nangis tanpa alasan. Itu bisa sampai bermalam-malam, berhari-hari sebelum mens. Terus lapar. Kayak lu tuh pengen makan mulu. Gue kayak gitu. Di hari pertama tuh sakit, pasti nggak bakal bisa tidur semalaman dulu. Untungnya gue adalah orang yang kalau lagi mens itu sakitnya nggak bakal berasa. Entah badan gue gede, atau badan gue tebel, atau emang gue toleran dengan rasa sakit itu. Cuma kalau udah mens tuh makanya gila-gilaan. Sakit paling pinggang doang sih, gitu doang. Sebelum, sedang, sama sesudah tuh flat, nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Sakit nggak ada, paling emosi aja naik turun. Dan belakangan ini yang paling sering itu adalah jerawat. Kalau sebelum pasti jerawat yang di dagu, gede-gede biji jagung gitu kan. Demen marah-marah. Suka marah-marah, terus kayak suka pengen makan makanan sesuatu gitu. Sama biasanya sih kayak horny gitu ya. Berasa kayak aduh nih kayak pengen mens nih gitu, itu berasa banget. BM ini, BM itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Terus ketika udah selesai, kadang tuh masih suka marah-marah gitu. Nggak tahu juga sih kenapa. Wah, moodnya gampang banget berantakan. Senaik turun itu. Terus kalau fisikal, ya kayak payudaranya makin gede. Terus di daerah ketiak sama vagina itu numbuh bulu. Jadi sebenarnya awalnya kayak, apaan sih kok ada bulu? Karena gue juga punya anemia, jadi konsumsi vitaminnya juga harus dijaga setelah mens untuk mengembalikan kesegaran badan. Banyak konsumsi itu tadi obat yang untuk orang pintar, buah, dan juga minum air putih yang banyak. Oke, alat yang kamu pakai untuk mens? Kayak ini, yang pads. Kamu pakai pads? Karena
anaknya banyak gerak ya, jadi kalau pakai yang pendek pasti banget bleber, pasti banget. Jadi harus pakai yang naik yang ini, terus gantinya kayak siang-siang bisa cuma 2 kali. Kalau yang pendek kan harus ganti mulu tuh. Jadi udah sejak gue kenal menstrual cup, gue udah say no banget sih sama pembalut. Oh pakai ini doang sih. Ini Softex. Pembalut, maaf. Aku pengen ganti menstrual cup, cuman masih belum berani. Ini aku yang malam, yang panjangnya 30 cm gitu. Kenapa aku pilih ini? Karena enak, panjang, terus kayak aku males ganti kan, capek buat ngebersihinnya, jadi pakai ini aja. Jadi yang gue pakai itu menstrual cup. Kayaknya kalau kalian nonton video gue kalian udah tahu. Jadi ini menstrual cup. Cara pakainya itu adalah biasanya gue itu di pinch, ditekan di sini terus dimasukin deh. Kayak gitu. Udah. Cara makainya, tenang, gue bawa juga. Tunggu. Lubrikan. Jadi gue pernah kesulitan pakai ini tanpa lubrikan. Jadi sekarang setiap gue pakai menstrual cup gue pakai lubrikan. Jadi lubrikannya ditaruh dikit gitu di tangan. Ya ini mampet, sorry. Oh ya, ditaruh lubrikannya, terus diratain, terus dibentuk yang kayak gini. And pop. Tap. Masuk. Itu namanya apa sih? Ini tempen. Cara pakainya? Ya dibuka. Terus ya udah, ininya ada ininya. Terus masukin. Nanti kalau misalnya udah udah penuh, udah ngerasa nggak nyaman, tinggal ditarik kayak gitu. Ya kelihatan udah gue amatur ya buka Softex dah. Lu udah bisa pakai kan sekarang? Bisa lah. Walaupun agak blepetan dikit. Ya jadi pakainya gini bentukannya. Nah ini nanti taruh di celana dalam. Nah kalau bisa naruhnya pas, kalau miring ke kiri, miring ke kanan, betulkan saat itu juga, ketimbang jalan-jalan betulin, itu nggak enak. Nah ini tinggal dilepas saja. Terus ini ada wingnya. Wing. Taruh di mana tuh? Tara, di sisi celana dalam. Gitu. Jadi mau ngapain aja, oke. Ya vulgar banget aja. Siapa tahu di sana yang membutuhkan informasi ini. Oh gitu. Oh ya, sama satu lagi yang yang mempengaruhi tipe celana dalam. Gitu. Kalau misalnya mau pakai yang wing, kalau bisa pakai celana dalamnya tuh yang di bawah pusar, jangan terlalu jauh dari pusar. Jadi agak tinggi gitu. Itu lebih enak ketimbang pakai yang di bawah gitu. Remnya di mana? Lemnya di sini kan, di sini ya. Maksudnya ditempelin di mana? Oh, di celana dalam kita dong, pasti ya. Oke. Di celana dalam kita, guys, gitu. Sip. Jangan sampai celana dalamnya kebalik juga tapi ya. Oke.